Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan 8, yaitu rangkuman modul 1 sampai 7. Nama saya Adli Rafsanjani. Bagian unit sistem. Komputer sebagai teknologi informasi memiliki beberapa unit bagian, yaitu A. Motherboard seperti gambar di sini. Motherboard disebut juga mainboard, system board, dan planner. Komponen ini terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang terpasang secara menetap atau tak bisa dilepas, dan slot-slot atau soket untuk memasang komponen-komponen yang dapat dilepas. Ada beberapa komponen yang bisa dipasang dan dilepas dari mainboard, yaitu kartu suara atau sound card, kartu I/O card, chip mikroprosesor, dan chip RAM. Sistem ada lagi, yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin atau cooler seperti gambar yang ini. Sistem pendingin ini dapat mendinginkan komputer pada prosesor. Komponen komputer harus selalu jaga suhunya agar tidak terlalu panas. Ada lagi, yaitu sistem bus. Bus adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen lain. Bus itu penghubung antara satu tempat ke tempat yang lain. Pada PC ada 3 jenis bus, yaitu bus prosesor, bus I/O, dan bus memori. Bus I/O dan berbagai kartu I/O. Bus I/O seringkali disebut sebagai bus slot ekspansi. Bus inilah yang menjadi penghubung antara CPU dan komponen-komponen yang berada di luar sistem. Berbagai tipe bus I/O antara lain ISA, PCI, AGP, AISA, VLBus, freeware, dan USB. Port. Komponen ini terpasang pada case. Port merupakan colokan bagian belakang case yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen di dalam dan di luar unit. Prosesor. Prosesor adalah nama singkat dari mikroprosesor dan seringkali disebut CPU, Central Processing Unit. Komponen ini berbentuk sebuah chip. Chip adalah keping silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik yang lain. Memori internal. Memori internal atau memori utama atau primer memori ini berfungsi sebagai berikut: menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemroses ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau peranti pengingat sekunder. Memori internal ini bisa dibagi menjadi 2, yakni ROM atau kepanjangan dari read only memory. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, atau dapat dikatakan ROM ini bersifat permanen. Memori ini hanya dapat dibaca. Memori ini hanya dapat dibaca. Menyimpan di memori ini sangatlah sulit. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang isinya bisa diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan mempunyai sifat bisa mengingat data atau program selama program mendapatkan arus listrik. Keadaan proses atau proses state. Di dalam proses state ada new, setelah itu ada ready, setelah ready ada running, setelah running ada waiting, setelah waiting ke ready lagi, lalu ke running, lalu ke terminated untuk exit. New yaitu proses yang sedang dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi tetapi belum siap melakukan eksekusi. Sistem akan menganalisasi proses yang akan mengubahnya menjadi berada
dalam keadaan siap untuk dieksekusi, ready, yaitu proses yang sedang menunggu dan siap memasuki CPU untuk dieksekusi. Running yaitu proses yang sedang dieksekusi CPU. Waiting yaitu proses yang sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Terminated yaitu proses yang sudah dieksekusi. Selanjutnya, sebuah proses akan mengalami serangkaian state discrete. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan state proses. 3. State tersebut dapat dilihat pada gambar ibu ini. Pertama, running ke blocked, balik lagi ke running ke ready, ke running, blocked ke ready. Running adalah proses sedang mengeksekusi instruksi proses. Ready adalah proses siap dieksekusi tetapi proses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Blocked adalah proses menunggu kejadian melengkapi tugasnya. Penjelasan proses state. Proses yang baru diciptakan akan mempunyai state ready. Proses berstate running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran, sehingga menunggu kejadian muncul. Proses menunggu kejadian alokasi sumber daya atau selesainya layanan perangkat masukan atau keluaran atau event wait. Proses berstate running menjadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain, karena jatah memerlukan waktu untuk proses tersebut telah habis. Proses berstate blocked menjadi ready saat sumber daya yang diminta atau diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat masukan atau keluaran selesai atau event occurs. Proses berstate ready menjadi running karena penjadwalan memutuskan penggunaan proses untuk proses itu karena proses yang saat itu running berubah state-nya menjadi ready atau block atau telah menyelesaikan sehingga disingkirkan dari sistem. Model multithreading berdasarkan pemetaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Many-to-many. Model ini memetakan beberapa thread di tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one adalah Solaris, Green Threads, dan GNU Portable Threads. Model many to one ditunjukkan pada gambar di bawah ini. One to one, model ini memetakan setiap thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan dengan model many to one. Untungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap thread user memerlukan tambahan thread kernel. Karena itu jika mengimplementasikan sistem ini maka akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Adapun contoh dari one to one yaitu Windows NT, XP 2000, Linux, Solaris 9. Gambar di bawah menunjukkan one to one. Many to many. Jenis proses thread. Model ini memultiplex banyak threads tingkatan user ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan user. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak developer yang diinginkan, tetapi konsistensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini adalah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Model many to many ditunjukkan pada gambar ibu ini. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu
proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai, karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Di kehidupan nyata, deadlock dapat digambarkan dalam gambar berikut, seperti gambar di sini. Pada gambar di atas, deadlock dianalogikan sebagai dua antrean mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrean ini sebelah kiri menunggu antrean kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrean kanan. Akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrean tersebut. Misal ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y. Kemudian kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X. Tetapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu menunggu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.